Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hai, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2023. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerakan kasar, gerakan halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kehadiran. Perkembangan anak pada usia ini cukup penting, yaitu pada saat usia prasekolah antara 3 sampai dengan 6. Perkembangan fisik adalah proses perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang seiring dalam pertambahan usia. Proses ini melibatkan pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh, sistem saraf, otot, tulang, dan organ-organ lainnya. Perkembangan fisik dimulai sejak anak lahir dan berlanjut hingga mencapai dewasa. Perkembangan fisik melibatkan pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan ukuran kepala. Selain itu, kemampuan motorik juga berkembang. Setelah anak berusia 3 tahun, pada umumnya perkembangan fisiknya sudah cukup kuat untuk menopang aktivitasnya. Seperti anak sudah bisa melempar, anak sudah bisa menendang bola, meloncat, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari pertumbuhan fisik anak pada usia prasekolah ini, anak memiliki pertumbuhan fisik di antaranya. Anak akan bertambah tinggi dan berat di rentang usia 3 hingga 6 tahun. Anak akan bertambah sekitar 1,8 kg dan tumbuh sekitar 7,62 cm setiap tahunnya. Sedangkan untuk perkembangan anak pada usia 3 sampai 6 tahun ini, anak sudah dapat pertama memakai baju sendiri dan meninggalkan pakaian, meski masih membutuhkan sedikit bantuan. Kedua, mampu menangkap dan menendang bola. Ketiga, mampu mulai melompat dan berlari dengan mudah. Keempat, bisa melompat dengan satu kaki. Keenam, mampu memegang krayon atau pensil di antara ibu jari dan 2 jari pertama. Ketujuh, mulai menunjukkan preferensi tangan, kecenderungan menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Mampu ke toilet sendiri, mampu makan sendiri meski sudah tumpah. Sudah bisa berjalan dan berlari dengan lancar. Tidak hanya perkembangan fisik, anak juga akan mengalami perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuhnya. Perkembangan motorik anak terbagi atas 2, yakni perkembangan motorik kasar dan juga perkembangan motorik halus. Yang pertama yaitu perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar adalah kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot besar, seperti badan, lengan, dan juga kaki. Kemampuan motorik kasar pada anak usia 3 hingga 6 tahun yaitu anak sudah dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti naik dan juga turun tangga. Anak juga sudah dapat melempar bola, menendang bola. Anak juga sudah mampu meloncat dengan baik menggunakan 2 kaki maupun menggunakan 1 kaki. Anak juga sudah mampu mengendarai sepeda, yang awalnya mengendarai sepeda beroda 3, kemudian beroda 4, dan akhirnya anak bisa mengendarai sepeda beroda 2. Selanjutnya itu perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata, tangan. Untuk perkembangan motorik halus, anak pada usia prasekolah ini sudah dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti menggunakan pensil, menggambar, menulis huruf atau menulis angka. Anak sudah dapat menggunakan krayon, dapat menggunakan alat atau benda seperti gunting, dan anak sudah dapat meniru bentuk gambar atau gerak orang lain. Perkembangan kognitif adalah proses terhadap di mana anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, menceritakan masalah, dan belajar. Ini melibatkan perkembangan fungsi-fungsi kognitif seperti perhatian, profesi, memori bahasa, kepercayaan masalah, dan kemampuan berpikir abstrak. Menurut proses belajar seorang anak
mengikuti pola dan tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan umurnya. Pola dan tahapan ini bersifat direksi, artinya harus dilalui berdasarkan aturan-aturan tertentu dan seorang tidak dapat belajar sesuatu. Perkembangan kognitif pada anak usia prasekolah yakni 3 sampai 6 tahun, yaitu dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok, tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda, mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar, dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan, menggunakan objek dan bahan untuk membangun sesuatu, misalnya menara blok, puzzle, tanah liat, pasir, dan air, mengikuti instruksi sederhana, mulai mengingat peristiwa dan menceritakan peristiwa atau cerita baru. Anak sudah mulai mengerti dasar-dasar mengelompokkan sesuatu atau dasar kriteria atau ukuran tertentu, misalnya berdasarkan warna, berdasarkan besar kecilnya benda, berdasarkan bentuk benda, berdasarkan ukuran benda, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perkembangan sosio-emosional. Pertama, perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian penekanan dalam hubungan sosial. Hal tersebut dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta bekerja sama. Perkembangan sosial pada anak usia prasekolah yaitu diantaranya mulai aktifnya hubungan anak dengan teman-teman sebayanya. Anak sudah mulai mengenal aturan baik di lingkungan keluarga maupun ketika bermain. Anak sudah mulai menyadari hak dan kepentingan orang lain. Perkembangan sosial anak tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim sosial psikologi baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan. Melalui hubungan sosial ini, anak akan banyak belajar sehingga memperoleh banyak pengalaman. Perkembangan emosi merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Anak mulai sadar bahwa apa yang ia inginkan itu ternyata orang lain juga ada yang menginginkannya. Pada sisi lain, anak juga mulai sadar bahwa dirinya berbeda dengan orang lain, apalagi jauh berbeda dibandingkan dengan benda. Anak ingin menuntut pengakuan atas keberadaan diri dari lingkungannya. Di sini perlu peran orang tua dan mereka yang dekat dengan anak di rumah serta guru di sekolah. Dari video kami, Terima kasih telah menonton. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.